dan bukan karena kekuatan kami. Terima kasih karena Engkau memberikan umur panjang kepada kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Sekarang kami akan bersama-sama sidang jemaat Tuhan, walaupun harus beribadah di rumah masing-masing, akan kembali mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu membawa kami untuk kami makin menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya kehadiran Tuhan membawa kita di tengah-tengah kekuatan. Kehadiran Tuhan membawa kita di tengah-tengah lawatan, sehingga ibadah pagi ini tidak akan pernah sia-sia, apalagi didasari dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mari bersama kita akan melihat Alkitab kita, Bapak Ibu semuanya di rumah, dan nanti kita akan baca bersama-sama. Kita melihat dari 1 Tawarikh pasal 14, kitab Perjanjian Lama. Kita akan melihat ayat 8 sampai 17. Namun yang akan kita baca satu ayat saja, yaitu ayat 11. 1 Tawarikh pasal 14, kita akan membaca ayat yang ke-11. Jemaat yang di rumah yang sudah menemukan ayat ini, mari kita akan baca bersama-sama dengan iman percaya kita, sehingga kita semakin dikuatkan dalam kehidupan kita. 1 Tawarikh pasal 14, ayat yang ke-11. Demikian suara firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. 1, 2, 3. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Yang berbahagia sidang jemaat Tuhan, yang bersama-sama mendengar firman-Nya dan bersama-sama melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tema firman Tuhan pagi ini adalah menerobos seperti air untuk merebut kemenangan. Menerobos seperti air untuk merebut kemenangan. Konteks 1 Tawarikh pasal 14 ini adalah bagaimana Daud memukul kalah laskar Filistin, prajurit Filistin, panglima Filistin, bahkan semua orang-orang Filistin yang waktu itu mereka dari Filistin kompak bersatu akan membunuh Daud setelah Daud diurapi menjadi raja untuk bangsa Israel. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena orang-orang Filistin mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup di dalam kekerasan, kekuatan pribadinya, dan bukan bersandar kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak senang ketika ada seorang yang bernama Daud diurapi untuk menjadi raja di Israel. Daud seorang yang betul-betul dipakai Tuhan, walaupun berangkat dari latar belakang yang pernah mengecewakan Tuhan, yang pernah berbuat dosa, tetapi perbuatan Daud diampuni Tuhan karena pertobatannya, Bapak Ibu. Tuhan tidak lagi melihat apa yang pernah dilakukan Daud, tapi justru pertobatan itu yang menarik kasih karunia Tuhan,
yang membawa anugerah dalam kehidupan Daud dari Tuhan. Sehingga pengampunan terjadi dalam kehidupan Daud. Daud dipulihkan Tuhan. Dan pada akhirnya Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa karena pertobatannya. Apalagi Daud dengan beraninya, oleh karena kekuatan Tuhan, bisa mengalahkan kelompok orang-orang Filistin yang waktu itu berada di tengah-tengah Baal Perasim yang disembah oleh orang-orang Filistin. Dan orang-orang Filistin merasa kuat karena kekuatan-kekuatan Baal waktu itu. Namun, kekuatan Tuhan tidak akan pernah terkalahkan. Kekuatan Tuhan tidak akan pernah tertandingi oleh Baal manapun, oleh Baal sekuat apapun, sehebat apapun, seperti yang dibanggakan oleh orang-orang Filistin waktu itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat ayat 8 sampai 17, bagaimana Allah mulai melibatkan diri untuk membela Daud. Karena Daud menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Menyerahkan ancaman dari kelompok Filistin itu kepada Tuhan. Menyerahkan segerombolan besar orang Filistin yang akan membunuh Daud itu kepada Tuhan. Sehingga Daud tidak lagi berjalan seorang diri. Daud tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan dirinya. Apalagi Daud orang yang tidak sebanding dengan orang-orang Filistin. Dihitung, diukur, dilihat dari perawakannya. Namun demikian, apa yang menjadi kerinduan Daud untuk mengalahkan orang-orang Filistin, semua terkabulkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Bahkan kehadiran Tuhan itu menerobos di tengah-tengah bangsa Filistin yang sedang memusuhi bahkan mengancam untuk membunuh Daud seperti air. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita sampai hari ini masih dilingkari oleh ancaman seperti halnya orang-orang Filistin yang mengancam Daud untuk membunuhnya. Dari sudut ke sudut melingkari kita, ada berbagai-bagai ancaman akibat efek dari pada COVID-19 ini. Baik mengancam ekonomi kita sampai hari ini, mengancam usaha kita sampai hari ini, mengancam pendidikan anak-anak kita sampai hari ini, mengancam kebutuhan kita sampai hari ini, demikian juga mengancam kesehatan kita sampai hari ini. Seolah-olah daya yang kita miliki tidak akan mampu mengalahkan itu. Namun Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan itu sanggup hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan hadir untuk memberikan lawatan kepada kita. Tuhan hadir untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang sedang meresahkan kita, apa yang sedang mengganggu kita, apa yang sedang membuat kita khawatir, semua itu akan dikalahkan Tuhan. Seperti halnya waktu Tuhan menyertai Daud untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Itu di pasal yang sama, ayat 11 bagian B. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu ungkapan Daud sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan menerobos seperti air untuk mengalahkan orang-orang Filistin yang mereka siap dengan pertempuran yang begitu luar biasa. Dengan senjata yang lengkap, kekuatan ekstra perang yang luar biasa. Namun semua itu terkalahkan oleh karena kekuatan Tuhan menyelubungi, menyelimuti, menyertai Daud. Karena Tuhan tahu
kekuatan Daud sangat terbatas. Kata menerobos suatu tindakan dan suatu kegerakan yang luar biasa. Bahkan dikatakan seperti air. Sekecil apapun lubang itu air bisa masuk. Bahkan hambatan apapun bisa terkalahkan oleh air. Dan itulah kekuatan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Bisa menerobos sampai ke wilayah manapun. Sampai ke bagian manapun. Dalam keadaan apapun. Dan tidak akan pernah terhalangi oleh penghalang-penghalang. Ketika kekuatan Tuhan merobos untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Dan itu semua terbukti. Karena Daud pernah menikmati dan merasakan kemenangan itu karena Tuhan. Pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah, caranya bagaimana supaya di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita, seperti halnya Daud yang dilingkari oleh musuh, depan musuh, belakang musuh, kanan kiri musuh, sekitarnya musuh, dan semua siap untuk mengalahkan Daud. Sementara Daud sudah diurapi untuk menjadi raja besar di Israel. Cara yang pertama, kalau kita melihat ayat 10 bagian A dan ayat 14 bagian A dari 1 Tawari pasal 14 ini. Itu cara pertama yang dilakukan Daud adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Allah. Dikatakan ayat 10 bagian A. Bertanyalah Daud kepada Allah. Ayat yang ke-14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Itu langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh Daud untuk bisa mengalahkan orang-orang Filistin, Bapak Ibu. Kita sadar hidup kita ini enggak seberapa kekuatannya. Ada banyak orang-orang yang takut melihat dan menikmati situasi yang tidak aman. Kita selalu berhadapan dengan berita-berita yang membuat goncang. Seolah-olah dunia ini mau kiamat, gawat. Dalam situasi yang amat gawat. Tetapi situasi ini kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Mari kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan Allah kita. Kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dialog dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Dengan memberikan waktu kita. Mengungkapkan ketakutan, kegelisahan kehidupan kita dengan Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita di sekitar kita. Di tengah-tengah alam dunia ini. Itu yang dilakukan oleh Daud. Berdialog dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, lawatlah aku. Pagarilah aku. Selamatkanlah aku. Sertailah aku ya Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Langkah ini tepat dan tidak salah. Pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu di rumah untuk banyak berdoa. Karena kita nggak tahu serangan musuh COVID ini menyerang siapa, berapa meter dengan kita, berapa senti dengan kita nggak pernah tahu. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh benteng dari Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Dengan cara apa? Kita bertanya-tanya. Kita berseru-seru. Kita berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu menjagai kita. Selalu menyertai dan melindungi kita semua. Langkah Daud didengar Tuhan. Dan langkah yang kedua, kita melihat ayat 14 bagian B dikatakan begini.
Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertahu. Langkah yang kedua, Tuhan menyuruh kepada Daud supaya mempersiapkan strategi seperti yang Tuhan katakan. Setelah Filistin dikalahkan yang pertama, rupanya mereka tidak hanya mundur pulang ke negerinya, bukan. Tapi mereka membangun barisan yang lebih kuat, membangun kekuatan yang lebih daripada yang tadi. Datang lagi menyerang yang kedua kepada Daud. Daud sadar bahwa orang-orang Filistin pasti akan semakin memperkokoh kekuatan. Karena perang yang kedua, ancaman yang kedua, orang Filistin pasti menang. Menurut pendapat orang Filistin. Dari situlah Daud kembali bertanya dengan Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan, Tuhan? Apa yang aku bisa perbuat, ya Tuhan? Dan Tuhan memberikan jawaban. Bangunlah strategi. Buatlah gerakan lingkaran. Engkau jangan maju di belakang mereka. Ini strategi, Bapak Ibu. Di saat orang-orang Filistin menyerang Daud, Daud sudah membuat strategi. Ini cara yang kedua. Dan strategi ini yang tidak pernah dimengerti oleh orang Filistin sebelumnya. Orang Filistin hanya tahu, begitu nanti orang Filistin menyerang, Daud pasti kalah. Tapi ternyata serangan yang kedua, Tuhan sudah memberikan pernyataan buat strategi lingkaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi kesulitan seperti hari ini, kita enggak boleh tinggal diam, kita enggak hanya cukup berseru dengan Tuhan, kita enggak hanya cukup berdoa kepada Tuhan, tetapi rupa-rupanya yang kedua, kita harus membuat strategi, membangun strategi. Bagaimana ekonomi kita bisa kembali bangkit? Bagaimana kebutuhan kita bisa kembali tercukupi? Bagaimana sekolah anak-anak kita bisa sekolah dengan baik lagi? Bagaimana kita bisa terhindar dari COVID-19 ini? Mari kita akan buat strategi yang lebih jelas, lebih mapan, lebih kuat, Bapak Ibu. Untuk membangun ekonomi tentunya kita membangun terobosan-terobosan baru. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat. Saya bersyukur jemaat-jemaat Tuhan. Gerakan hari-hari ini adalah gerakan online. Dan rupanya mereka juga diberkati Tuhan dengan luar biasa dengan gerakan online itu. Walaupun ada yang berjualan nasi jagung, tapi nasi jagung itu sekarang pakai online, Bapak Ibu. Ada yang jualan sabun, alat mandi pakai online. Ada yang jualan makanan online. Ada yang berjualan kebutuhan rumah tangga yang lain online. Ini kesempatan, ini strategi. Dia strategi yang baik inilah kita akan terhindar dari yang namanya kemiskinan. Kita akan terhindar dari yang namanya krisis. Kita akan terhindar dari yang namanya kelaparan. Dan kita akan terhindar dari yang namanya kekurangan ekonomi. Tuhan akan mencukupi. Karena apa? Ada strategi online yang bisa kita pakai. Tapi di samping itu ada strategi-strategi yang lain. Kita bisa masuk rumah ke rumah dengan menawarkan produk-produk yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan. Apapun, ini bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Tentang kesehatan kita juga harus membangun strategi. Protokol kesehatan kita taati, dimanapun kita pakai masker, sesering mungkin kita cuci tangan. Jangan pernah ngumpul dengan orang banyak, selalu jaga jarak dan sebagainya. Kalau strategi itu kita terapkan, kita aman Bapak Ibu. Walaupun
Ini aneh rupanya. Yang biasanya kita berjabat tangan dengan teman, sahabat, keluarga. Situasi ini kita tidak diperkenan. Cukup salam sehat. Yang biasanya kita berdekatan duduknya. Situasi sekarang ini kita tidak diperkenankan. Kita harus menjaga jarak. Ini strategi-strategi yang harus kita bangun, yang harus terus kita kuatkan dalam kehidupan ini. Sehingga orang lain akan meladani kita, orang lain akan mencontoh kita, masyarakat lain akan mencontoh kita. Dan semua masyarakat di mana berada akan selamat dan tidak akan terserang dengan COVID-19. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 16, coba kita perhatikan. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang ketiga, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Daud. Luar biasa. Daud berseru kepada Tuhan karena gak punya kekuatan apa-apa. Menyerahkan persoalan penyerangan dari bangsa Filistin kepada Tuhan karena Daud gak berdaya. Dan yang kedua, Daud kembali berteriak dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, atur strategi lingkaran. Dan Daud membuat strategi yang baik. Dan yang ketiga, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap firman yang Tuhan beritakan kepada kita, mari kita akan lakukan Bapak Ibu. Sekecil apapun, perintah Tuhan itu punya kekuatan yang hebat. Punya pengaruh yang dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah bisa sering membaca Alkitab. Dan itu akan memberikan kekuatan, memberikan daya, memberikan semangat kepada kita. Dengan begitu banyak membaca Alkitab, yang lemah jadi kuat. Yang sakit jadi sembuh. Yang khawatir jadi tenang. Yang bimbang jadi penuh dengan pengharapan. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan, sabda Tuhan selalu mendatangkan janji dan janji itu ditepati dan menjadi perjanjian dalam kehidupan kita. Termasuk penyertaan, perlindungan, jawaban mujizat dan berkat dalam kehidupan kita. Daud sadar kekuatannya tidak seberapa. Daud tidak bisa mengandalkan apa yang dia miliki. Dan Daud benar-benar mempercayakan persoalan itu kepada Tuhan. Dan dari tiga hal itu Bapak Ibu, apa akibat yang diterima oleh Daud? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Filistin semua dikalahkan. Mereka dikalahkan oleh Daud karena Tuhan beserta dengan Daud. Dan bukan hanya itu, ayat yang ke-17, nama Daud mulai termasyhur, dikenal di mana-mana. Karena kekuatannya untuk bisa mengalahkan kelompok Filistin yang kuat hebat itu. Ternyata kehebatan kekuatan Filistin dengan jumlah yang besar, dengan banyak orang terkalahkan oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya apa? Ketika kita bisa melakukan seperti yang Daud lakukan, Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu diagungkan, dan banyak orang yang akhirnya akan percaya kepada Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengajak jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudara berada, baik engkau yang di luar pulau, baik engkau yang di luar negeri, baik engkau yang di Jawa Tengah maupun yang di DIY, dimanapun kau berada, mari kita akan menyikapi hidup ini seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita tidak boleh menolak situasi alam, ekonomi, faktor kesehatan yang terancam, faktor pendidikan anak yang terancam, kebutuhan-kebutuhan yang terancam. Kita enggak bisa mengingkari.
Tapi kita enggak boleh tinggal diam. Kita jangan pernah tinggal diam. Jangan panik, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir Bapak Ibu. Mari kita akan berbuat seperti yang dilakukan oleh Daud. Sekelilingnya musuh yang kuat-kuat dari Filistin. Tapi Daud pertama bertanya-tanya dengan Tuhan. Berdoa berseru kepada Tuhan. Dan Daud mengatur strategi seperti yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, Daud melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Bukan yang dikehendaki Daud, tapi yang Tuhan kehendaki. Saya percaya ketika jemaat Tuhan, siapapun kita dalam keadaan seperti hari-hari ini, tidak akan ada yang kelaparan. Tidak akan ada yang dipenuhi dengan rasa takut. Tidak ada yang dipenuhi dengan rasa khawatir. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan mencukupi kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan membela kita. Seperti Tuhan membela Daud. Lakukan setiap perintah Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan di pihak kita. Bukan di pihak musuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Kita terima firman pada kesempatan pagi hari ini. Dan biarlah kita semua belajar seperti Daud. Menikmati sebuah kemenangan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita semua. Kita boleh diperhadapkan dengan situasi yang tidak aman. Tetapi Tuhan selalu memberikan keamanan kepada kita. Tuhan selalu memberikan perlindungan, penyertaan kepada kita. Mendasari persembahan pagi ini, saya mengambil Yeremia pasal 17, ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.